Produk Vivo yang biasanya paling kami nanti di Indonesia ya Vivo V-Series. Kan flagshipnya Vivo di Indonesia cuman Vivo V-Series. Kalau bulan Maret tahun 2019 kita ke bagian Vivo V15, terus 6 bulan kemudian kita kedatangan Vivo V17 Pro. Sekarang 1 tahun kemudian, as expected, kita udah kedatangan sama Vivo V19. Ya udah, kita lihat aja ada apa yang baru dari HP ini. Yes, boxnya kombinasi biru gelap dan silver lagi. Maco dan elegan, suka gue. Seperti biasa, isinya lengkap. Ada soft case, booklet, SIM card ejector, kabel USB-A to USB-C, charger dual engine fast charging 18 watt, dan headset. Unit kami ini warna Arctic Blue. Ngelihatnya berasa seger sekaligus haus. Birunya mirip sama warna minuman-minuman tropikal. Di tangan enak digenggam karena bodinya melengkung dan juga nggak berasa berat. Pas nih buat yang cewek-cewek. Tapi bentar dulu, kenapa masih tetap kekeh pakai material polikarbonat sih? Harusnya udah kaca dong biar lebih premium. Desain kamera belakangnya udah 2020 banget. Secara hardware, item-item yang esensial udah lengkap. Headphone jack, port USB-C, speaker dengan output audio yang enak buat menikmati konten, sampai dengan triple slot. Yang lebih gokil lagi, ada opsi internal storage 256GB. Jarang loh Android mid-range dapat storage bawaan segede ini. Selain 256GB, ada juga kok opsi internal storage 128GB. Disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Tapi, yang lagi-lagi gue sayangkan, NFC masih belum ada. Balik ke depan, satu hal yang paling striking dari layar Super AMOLED berukuran 6,44 inch dengan resolusi Full HD Plus ini adalah konsep Ultra O-Screen yang diusungnya. Kalau bahasa gaulnya, hole punch display. Kenapa striking? Soalnya diameter cutout kamera selfie-nya kecil banget, halus. Cuman 2,988 mm. Paling kecil yang pernah kami coba. Warna-warna yang dihasilkan dari displaynya pun vibrant dan masih bisa kebaca saat pemakaian outdoor. Selain itu yang gak kalah penting, layarnya lega dengan screen to body ratio 91,38%. Oh ya, Vivo V19 tetap punya screen touch ID yang diklaim lebih cepat dan akurat. Buat gue, dari dulu urusan yang satu ini, Vivo salah satu yang terbaik dan pionernya. Prosesor Snapdragon 675 AI memang salah satu prosesor mid-range terbaik dan enak dipakai untuk gaming. Terlebih udah dilengkapi dengan fitur Vivo Multi Turbo yang berguna untuk mengoptimize game yang kita mainin. Fungsinya macam-macam, menjaga FPS supaya tetap stabil, mengkontrol suhu supaya tidak berlebihan, sampai dengan mempercepat buka tutup aplikasi saat pertama kali kita mau mulai main. Tapi ya bentar dulu, kami punya pertanyaan, kenapa nggak make opsi prosesor yang lebih terkini? Supaya lebih bersaing aja. By the way, buat yang udah lupa sama skor Antutunya, kami dapat 238.110. Sedangkan untuk Geekbench 5 dapat 514 untuk single core dan 1664 untuk multicore. Mumpuni kok. Out of the box, Vivo V19 udah menjalankan Vantage OS versi 10 bersamaan dengan Android 10. Yup, jualan utama Vivo V19 apalagi kalau bukan kamera. Yang di depan ada kamera 32 megapiksel f2.45 dengan kemampuan super night selfie, artinya bisa selfiean di kondisi gelap. Ini juga nih, masih jarang HP di rentang harga serupa yang nawarin fitur night mode pada kamera selfie. Masih mengenai kamera depan, resolusinya mentok di 1080p untuk perekaman video. Sebaliknya, untuk kamera belakang bisa merekam footage 4K 30 fps. Nah, di belakang ada 48 megapiksel AI quad camera. Dari namanya aja kita udah tahu kalau sensor utamanya beresolusi 48 megapiksel. Yang di tengah tuh, bukaannya 1,8 dan menggunakan sensor Samsung GM2. Di atasnya ada kamera 8 megapiksel super wide angle dengan bukaan 2,2, lalu yang di paling bawah itu depth camera beresolusi 2 megapiksel f2.4. Terakhir, kamera super makro 2 megapiksel. Speknya sama seperti depth camera.
Sepertinya nggak hanya di kamera selfie aja, tapi di kamera utama, Vivo juga coba fokus pada fitur Night Mode. Yuk kita lihat bareng semua sampel kameranya. Nah, ini gue lagi nyobain perekaman kamera depan Vivo V19. Resolusinya mentok di 1080p. Sedangkan buat kamera belakang Vivo V19 bisa merekam up to resolusi 4K 30 fps. Tapi emang kalau kalian mau perekaman yang lebih stabil, misalnya buat vlogging gitu, opsi resolusi 1080p itu yang paling pas. Karena stabilisasinya lebih bagus, lebih terjaga juga. Vivo V19 mempunyai baterai berkapasitas 4500 mAh yang kudu diisi ulang dengan charger dual engine fast charging 18 watt. Dari pengetesan kami, ngisi dari 0 sampai 100% diperlukan waktu kurang lebih 2 jam. Untuk ketahanan baterainya, kami masih mau ngetes lebih jauh konsistensinya. Tapi, pakai beberapa hari ini, so far seharian belum pernah kehabisan. Saran kami ke Vivo, ayo dong naikin output dari chargernya. Kalau kita lihat dari spek, menurut gue Vivo V19 ini lebih tepat dibilang sebagai refreshment langsung dari Vivo V15. Mengingat Vivo V17 kan nggak ada di Indonesia, langsung Vivo V17 Pro waktu itu. Kalau kita lihat peningkatannya dari Vivo V15 ke Vivo V19 ini, banyak loh. Prosesor, kamera, desain yang lebih kece, storage yang lebih gede, dan juga RAM-nya gede. Ya intinya sih full package. Tapi gue nggak menampik loh ya, sebenarnya gue berharap bodi kaca, prosesor yang lebih baru, dan juga kehadiran NFC. Ya tetap aja, apapun ceritanya, buat kalian yang udah jatuh tempo buat ganti HP, ya siap-siap makin bingung dengan kehadiran Vivo V19. As always, kalau kalian suka dengan video ini, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalain icon bell di bawah supaya kalau ada video baru, kalian langsung tahu. Terus, kalau mau tanya-tanya mengenai Vivo V19, boleh drop komen di bawah. Dan tunggu reaction kami yang berikutnya. Bye guys!